Permisa, selamat datang di channel 11.4. Nah, kita sekarang mau ngapain ya? Kalian tahu nggak? Nah, di sini sebelah kanan saya terdapat tanda tanya nih. Apa ya? Nah, kami ingin melakukan podcast dengan salah satu artis pelukis yang terkenal banget nih. Nah, tentunya gaya lukisnya itu sangat unik dan pastinya bagus banget ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya Susin Suryanto dari kelas 11.4 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Pinyaman dari Suara Yoga, nomor absen 10. Saya Basic Nathan, absen 28. Nama saya Steven George, absen 25 dari kelas 11.4. Nah, dari kalian semua apakah sudah ada yang punya jawaban siapa yang akan kami wawancarai? Nah, tentunya kami akan mewawancarai seseorang artis pelukis yang bernama Deddy Hernanto. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai podcast ini. Silakan menyaksikan. Nama saya Dodi Hernanto ya, biasanya orang manggil Mr. D ya. Oke. Mungkin bisa di browsing di ini apa namanya itu di googling aja ya. Oke. Kalian cepat. Pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seniman? Sebetulnya seniman itu kan, nah ini balik lagi ya. Semua orang itu sebenarnya bisa jadi seniman ya. Ya. Kayak kamu bisa nulis ya toh? Kamu kan bisa nulis kan semuanya itu. Bisa. Apakah mesti bisa menjadi penulis? Kan enggak. Oh iya. Paham ya? Nah, jadi bobot seorang seniman itu sebetulnya sama dengan kamu. Kamu semua orang saya yakin bisa gambar. Ya. Apakah bisa di ini apa namanya punya ciri khas, itu bisa di monetize, bisa publishing, ya. Iya, Pak. Paham ya? Jadi kan seorang seniman itu kan menjadi seniman itu kan orang lain, bukan saya yang ngomong seniman, ya. Oh, Paham ya? Oke. Ya, ya. Jadi itu teruji, ya. Jadi teruji itu bisa katakan bisa publishing, bisa menjual, monetize ya kan? Ya, itu baru dikatakan. Jadi semua orang itu bisa menjadi penulis, ya kan? Iya. Bisa nulis kan, tapi belum Bisa. karuan dia menjadi penulis, ya toh? Ya apapun lah. Jadi yang menjuluki seniman itu sebetulnya kan audiens, Oh. karena karya-karyanya, ya Iya, Pak. itu ya. Jadi intinya itu. Makanya kan kalau seni itu kan ars, ya toh? Ars itu kan seni. Jadi ars longa vita brevis, ya toh? Seni itu panjang, hidup ini pendek. Oke. Maksudnya gitu artinya. Siap, Pak. Oke. Pertanyaan kedua ya Pak, bagaimana awal mulanya QR Art? Ini mas, ini sejarah ya, biar untuk nulisnya adik-adik ini ya. Ya Mas Steven itu sama Made sama itu sama teman-temannya itu. Jadi gini, banyak orang nggak ngerti sampai saat ini pun pejabat siapapun teman media itu masih salah sebut. Ya, yang namanya barcode itu kan yang garis-garis hitam itu ya. Iya. Tahu ya? Nah itu barcode. Terus ada itu yang menemukan Joseph Boutland ya tahun 74 ya. Terus akhirnya disempurnakan lagi sama Mas Heruhara tahun 94. Namanya Mas Heruhara itu bikin namanya QR code ya. Jadi quick response kode itu kan kode mas. Iya. Ya. Itu tahun 94. Sampai akhirnya saya mengajukan itu waktu COVID tahun 2019 ya. Saya mengajukan di HKI ya, itu yang sekarang dilindungi sama WIPO, World Intellectual Property Organization yang di Swiss. Saya sempat ke sana waktu itu, ke Swiss ya. Itu akhirnya saya dapat tahun 2021 mas, sertifikasinya itu. Ya sampai saat ini akhirnya saya mengenalkan namanya QR Art. Jadi ini adalah suatu bentuk QR tapi ada artnya, ada seninya, ada image di situ yang besar.
Itu bedanya itu. Terus sekarang saya pembaruan lagi, ini saya mengajukan lagi ya paten saya, namanya kodeism atau kodeisme. Ya, itu berproses Mas. Itu. Nah itu sekilas tentang QR art. Sekarang saya namai kodeism atau kodeisme. Ya. Karena gini Mas, coba ini pengetahuan ya. Kode itu apa sih? Ngerti enggak? Kode. Ya. Kamu punya kode sendiri, ya tak? Mamanya kalau di Morse, oh ini SOS. Nah sekarang di Cina menemukan untuk pertolongan. Ya, Steven ya, tahu nggak? Ya, Pak. Kayak gini kan? Oh, ya. Ya. Oh ini butuh pertolongan. Ya. Itu kode. Setiap orang punya kode masing-masing. Ya. Jadi nggak akan habis kode itu code ya. Itu unlimited Mas. Paham ya? Apakah ada hal yang menyulitkan atau tantangan dalam membuat karya Bapak? Ya, pertama ini kan entitas ya. Pertama pasti ngomong masalah kok aneh. Gitu. Iya benar Pak. Kok unik. Benar. Kok bisa ini ngapain kok lukisan gitu. Bahkan saya bikin waktu pameran pertama kali itu jadi yang menggunakan QR art saya itu pertama adalah Universitas Brawijaya. Ya, Pak. di Malang. Ya, jadi gini pengalaman Mas. Kadang saya bikin gambar itu ya, katakan saya kepingin apa ya namanya itu lukisan saya itu bagus. Setelah itu bagus Mas, ternyata nggak bisa di scan. Itu tantangan saya. Jadi saya harus begitu hati-hatinya dengan sampai saya bikin kuas itu ya, beli yang dari buntutnya kuda itu kan bagus kan, itu enak gitu. Jadi memang ada full, itu tertulis ilful, itu bagi saya itu adalah senjata saya gitu loh. Dan saya pakai akriliknya ini mungkin kalau tahu saya anukan ini ya, biar tahu untuk belajar ya. Ini Mas, akrilik saya yang saya gambar seperti ini kebutuhan saya. Jadi apa ya, lebih mudah. Ini saya menggunakan punyanya Korea ya, bukan kayak ini seperti ini Mas, namanya Sinhan Art. Ini enak ini, jadi istilahnya itu ada dua ya. Nah ini yang besar, terus ini yang brush. Nah ini yang brush, jadi ada dua Mas. Ya ini tools ya kan, itu aja untuk tools. Kadang-kadang kok enak ya pakai itu ya, memang pakai kuas kadang gitu. Selama menjadi seniman, apakah ada hal yang membuat Bapak merasa berkesan? Kalau saya yang berkesan itu ya ketemu sama pejabat-pejabat, seniman, ya. Terus ya karena selama ini saya menggambar ini orang-orang yang famous, ya. Terus katakan famous itu yang terkenal, ya, pejabat, ya, mungkin kayak apa namanya itu presiden kita yang baru ini Prabowo, ya kan. Saya menggambar itu karena itu adalah tokoh. Jadi yang berkesan itu karena saya menemui beliau langsung. Ya, kadang-kadang saya nggak bisa diwakilkan sama teman saya. Itu berkesannya di situ. Dan mendapatkan apresiasi. Itu yang paling berkesan. Ya, saya ini baru kali ini ya. Saya waktu itu saya ini kan tahu baca enggak gitu. Saya ini awalnya kan dari gitaris. Oh iya. Ya. Yang satu gitaris. Iya, betul. Itu saya juga ada sertifikat. Sampai saat ini ya, orang-orang tertentu aja yang ngerti bahwa mainkan gitar itu saya nggak bisa diintervensi. Saya menemukan teknik baru, mungkin yang seneng pakai gitaran itu ya, itu kan stemanya kan cuma I, B, G, D, A, E. Saya nggak mau, saya rubah cara matematis, ya. Saya saya coba ininya piano, cuman unsurnya cuma do mi sol. Akhirnya saya kenalkan. Sekarang sudah ada kok, di browsing aja itu sudah saya gratiskan. Itu 4 kali cetakan,
itu. Sekarang saya gratiskan. Jadi pakai e-book tapi mas, pakai e-book. Ada e-book Mr. D dari 1 jari itu bisa di-download gratis. Karena apa? Dulu sudah 4 edisi ya. Akhirnya saya pikir lagi, udahlah. Itu pun ya apa namanya itu butuh latihan. Ya meskipun ada buku, tetap aja latihan itu aja. Lainnya? Gak apa mas, bebas. Pertanyaannya bebas kok. Ini Pak, nyaman Pak. Gimana? Apa inovasi berikutnya yang ingin Bapak hadirkan setelah QRART, Pak? Ya, ini sebetulnya saya sudah mengajukan. Jadi kodeisme itu atau kodeisme ya, itu arahnya nanti mas ke bentuk illusion diffusion. Nah, coba ini, siapa yang bisa menebak ini ya? Coba ya. Ini. Saya anukan ke ini ya. Siapa ini? Ini kalau dideketin gini mas. Iya. Coba ini kan ada orang-orang ini. Iya. Iya. Coba. Nah ya. Sebetulnya ini siapa ini? Coba siapa yang tahu? Siapa? Ini namanya illusion diffusion. Coba ini dilihat ini. Ini adalah siapa? Beethoven. Iya. Kalau nggak ngerti, ini kan ada QR. Ya. Ini di scan, jelek nanti dia muncul. Jadi itu ada semacam bantuan untuk melihat. Itu karya-karya berikutnya seperti itu saya. Lalu apakah ada pesan bagi anak-anak muda seperti kita ini? Saya kalau mengenai pesan, jadi belajarlah fokus ya, jangan kena distraksi ya. Sekarang ini dunia medsos ini, apalagi dengan adanya AI ya, kita benar sama salah itu perlu apa? Literasi. Jadi literasi anak-anak sekarang ini mas semakin berat ya. Jadi kamu jangan percaya dengan adanya ini berita ini ya, harus dibuktikan dulu. Ya, Gitu. ya Pak. Sekarang ada antara medsos dengan media mainstream ini. Medsos itu kan sudah apa ya? Citizen journalism lebih cepat daripada mainstream. Mainstream itu kayak semacam Kompas, Pos, gitu, Time Indonesia, terus ya banyak lagi lah, gitu. Media-media mainstream itu yang media yang sudah ada pimretnya, fotografer, ya kan? Nah itu kan media yang sudah benar-benar tertata. Tapi kalau medsos, semua orang kan bisa saya sendiri upload kan. Coba sih kamu lihat medsos itu, kan mesti fotonya kepingin cantik, kepingin ganteng gitu. Iya Pak. Ya. Tapi kalau wartawan tidak mau tahu kamu dalam keadaan diwawancarai, mungkin kamu pas gini anggap gini di foto ya haknya dia. Itu karena ranah publik, ya kan? Iya Pak. Tuh, makanya sekarang berfokuslah, gitu. Karena sekarang informasi itu deras seperti the hidden. Itu kan kerocok ini kan. Itu kan habisanmu. Saya yakin kok anak sekarang ini banyak yang scrolling karena brain rot namanya itu. Jadi scrolling kepingin lihat apa itu. Jadi gunakan medsos itu untuk berkarya. Ya. Itu aja. Kalau saya sih pesan berfokuslah. Kamu jangan takut. Kamu punya keterampilan apapun, tekuni satu dulu. Fokus. Coba saya tanya, fokus itu singkatannya apa? Fokus itu Singkatannya fokus. ya. Makanya saya minta fokus. Fokus itu ya, follow one course until success. Ya. Jadi kamu ini ingat-ingat, saya harus fokus. Bagi orang yang punya hobi, main apa basket, kamu fokus aja. Basket. Ikuti satu dulu sampai benar-benar kamu follow one course until success, sampai sukses. Tapi kalau kamu masih main itu basket, masih kepingin main sepak bola, masih ada bisa. Orang itu harus satu dulu dipegang. Gitu. Makanya ini kan banyak orang teman-teman yang kenapa kemarin nggak main ini. Enggak, saya dalam keadaan berpuasa main musik. Saya fokus sekarang menggambar.
itu? Terkenal, Iya, terkenal, terkenal. Terkenal. Satu yang nggak kepingin cepet mati, iya kan? Iya kan? Ya, Semua orang di dunia kan gitu kan? Iya, itu pengalaman. Makanya gunakan waktumu dengan bijak dan bermedsos dengan bijak. Itu aja. Lainnya? Mungkin itu aja sih Pak. Udah itu aja. Oke. Ya, makasih Ya banget. udah. Oke, gitu ya. Ya, Yes, Pak. salam sama ini apa? sekolah-sekolah. Coba. Iya, kepala sekolah Ya, ya. ya, Pak. Itu atau gurumu yang bimbing ini ya, Ya, toh? Pak. Ya, Pak. Ya. Salam sehat selalu ya. Ya, Bapak juga sehat selalu ya, Pak. Ya, terima kasih. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Maaf jika merepotkan ya Pak. Enggak. Makasih ya Pak. Makasih ya. Pak. Ya, makasih. Yuk. Ya, Pak. Dodi Hernanto adalah seorang seniman multidisiplin asal Surabaya yang dikenal karena keberaniannya menggabungkan seni rupa dengan teknologi modern. Ia menciptakan konsep unik bernama QR Art, yaitu karya lukis yang di dalamnya terdapat kode QR. Jadi ketika dipindai, kode tersebut akan menampilkan informasi cerita atau makna tersembunyi dari karya itu. Konsep ini bukan sekadar inovasi visual, tetapi juga cara baru untuk mengajak penikmat seni berinteraksi langsung dengan karya, bukan hanya melihatnya secara pasif. Karya Dodi sering memadukan elemen analog dan digital, dan melalui pendekatan itu, ia memperkenalkan aliran yang disebut kodeisme atau kodeism, perpaduan antara seni, simbol, dan data. Ia juga tidak meninggalkan akar lokalnya. Beberapa karyanya menampilkan tokoh nasional seperti Bung Karno sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas bangsa. Melalui karya dan pemikirannya, Dodi Hernanto menunjukkan bahwa seni bukan hanya soal keindahan visual, tetapi juga tentang makna, empati, dan inovasi. Ia berhasil memadukan tradisi dan teknologi melalui QR Art, membuka cara baru bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan seni. Karya-karyanya mengingatkan kita bahwa kreativitas sejati lahir dari keberanian untuk eksperimen dan ketulusan dalam mengekspresikan diri. Sekian dari kami, terima kasih.